meminta masyarakat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Karena saat ini tidak hanya 3M, melainkan 5M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Awal mula terbentuknya Kampung Tangguh Semeru di Kelurahan Kraton karena ada warga kami yang terkonfirm satu orang waktu itu pada sekitar bulan September dan akhirnya yang bersangkutan dibawa ke fasilitas khusus ya. Dan sampai hari ini alhamdulillah Kelurahan Kraton sudah masuk ke zona hijau. Total warga yang terkonfirm sekitar 36 orang. Kasus terbesar sekitar bulan April atau sebelum bulan Ramadan, ada 15 warga kami yang terkonfirm dalam satu pekan, yaitu dari klaster SMP 1 waktu itu. Dan alhamdulillah setelah itu sampai sekarang Kraton masuk di zona hijau. Semoga terus terjaga seperti itu. Secara umum Kelurahan Kraton ini berada di pusat Kecamatan Mospati ya, sebagai pusat pendidikan karena di situ ada SMP 1, SMP 2 yang berhadapan-hadapan. Kelurahan Kraton juga sebagai pusat budaya sejarah karena di sini ada Sendang Kamal yang seperti kita lihat saat ini dengan jumlah total penduduk sekitar 5.440 orang dengan KK 1.770 KK. Upaya-upaya pencegahan COVID-19 di Kelurahan Kraton yang dilakukan oleh Satgas Pencegahan COVID diantaranya adalah yang pertama, setelah ada warga kami yang terkonfirm, kami membentuk namanya posko Kampung Tangguh ya, sekarang namanya seperti itu, dan terpusat di kantor Kelurahan Kraton. Dan akhirnya kami tindak lanjuti setelah ada peraturan Menteri Dalam Negeri, dan kita tindak lanjuti untuk membentuk 22 posko PPKM Mikro yang tersebar di 22 RT di Kelurahan Kraton. Dan alhamdulillah sudah berjalan lancar sampai hari ini. Tugas dari posko, baik itu posko Kampung Tangguh yang ada di kelurahan ataupun di RT, diantaranya adalah yang pertama melakukan pendataan pendatang, baik itu pemudik ataupun warga yang keluar masuk di wilayah Kelurahan Kraton. Selain itu kami juga mendata semua kegiatan kemasyarakatan ya di setiap lingkungan RT maupun satu kelurahan ya. Selanjutnya kita juga membentuk namanya posko virtual. Posko virtual ini yang ada di handphone ya. Kita semuanya punya HP. Nah, kita punya grup namanya Satgas Pencegahan Covid. Nah, itu isinya adalah semua ketua RT dan ketua RW serta anggota LPM sekelurahan Kraton. Selanjutnya Pak RT menindaklanjuti dengan membuat grup tiap RT yang berisi seluruh warga, yang sehingga semua informasi yang dari kelurahan bisa terkoneksi langsung kepada warga. Upaya selanjutnya kita membuat namanya posko kesehatan yang terpusat di Polindes. Di situ ada ibu bidan, ibu perawat. Apabila ada warga yang terkonfirm entah itu reaktif ataupun positif, kami melakukan tracing bagi yang kontak erat baik itu keluarga ataupun temannya. Setelah dilakukan tracing, kita melakukan testing ya. Pemerintah kelurahan juga ikut mengawal. Di situ nanti ada tindakan selanjutnya. Apabila hasilnya positif, nanti akan melakukan isolasi mandiri atau dibawa ke fasilitas khusus sesuai dengan arahan dari Dinas Kesehatan. Dalam rangka upaya pencegahan, kita juga menyediakan ruang isolasi. Nah, walaupun tidak terpakai, tapi paling tidak pihak kelurahan sudah menyediakan. Apabila ada warga kami yang reaktif ataupun positif dan tidak bisa menyediakan isolasi mandiri yang memadai di rumah, kami menyediakan ruang isolasi. Ada 4 ruang isolasi yang terpisah dan insya Allah aman. Dan apabila warga yang positif dan ada gejala khusus, maka tetap kami arahkan ke fasilitas khusus kesehatan. Apabila ada warga kami yang positif COVID dan qadarullah akhirnya meninggal dunia, maka kami membuka namanya lumbung pemulasaraan jenazah yang kami pusatkan di Makam Nglorok. Alhamdulillah sampai hari ini Kelurahan Kraton untuk kasus positif nihil untuk kejadian meninggal dunia.
Dan untuk tenaga pemulasaran jenazahnya kita punya 2 orang mutin yang semuanya sudah pernah mengikuti pelatihan di puskesmas dan insya Allah sudah sangat terlatih. Apabila ada warga kami yang terkonfirm, tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan adalah bersurat ke BPBD Magetan untuk memohon bantuan sembako dalam rangka pengamanan bagi warga yang melakukan isolasi mandiri. Selanjutnya, bantuan tersebut sebagian kami salurkan ke warga yang melakukan isolasi mandiri dan sebagian lagi kami salurkan ke yang namanya adalah warung gotong royong. Nah, yang kita sebut sebagai WGR. WGR ini sudah ada sejak lama di awal pandemi, sejak tahun 2020 lalu. Ya, di situ alhamdulillah sampai hari ini masih berjalan. Dan sumber dananya adalah swadaya dari masyarakat. Nah, alhamdulillah warga Keraton ini luar biasa antusiasmenya, mereka menyisihkan namanya dana sosial setiap bulannya. Sehingga WGR kami laksanakan setiap hari Jumat yang kita namakan sebagai Jumat Berkah. Di situ kami membagikan bahan makanan mentah kepada warga siapapun yang mau mengambil dan sebagian juga kami salurkan ke lansia yang terlantar ataupun warga miskin. Dan lebih kami fokuskan kepada warga yang melakukan isolasi mandiri. Selain lumbung pangan, kita juga ada namanya dapur umum. Dapur umum akan kita buka ketika warga kita ada yang terkonfirm dan melakukan isolasi mandiri. Kita melakukan kegiatan dapur umum dengan memasak ya makanan dalam bentuk jadi. Nah, nanti kami salurkan ke yang bersangkutan. Selain kita juga memberikan dalam bentuk makanan mentah. Dalam rangka menjaga stabilitas keamanan lingkungan, kami juga membentuk namanya lumbung keamanan yang terpusat di pos kampling tentunya. Tugas mereka diantaranya adalah yang pertama melakukan pengamanan ketika kita melakukan testing dan tracing warga yang terkonfirm positif. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melakukan pengamanan hajatan. Jadi kan sekarang lagi musim hajatan, sehingga kita melakukan pemantauan hajatan apakah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Bagi warga kami yang akan melakukan hajatan, biasanya warga datang ke kelurahan menyerahkan surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi protokol kesehatan. Dan selanjutnya pada waktu hari H, petugas dari keamanan datang ke sana untuk mengecek apakah betul sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Dan yang terakhir, program inovasi dalam rangka Kampung Tangguh di Kelurahan Keraton, kita yang pertama adalah mengadakan senam tangguh setiap hari Jumat di lapangan Keraton Square yang diikuti oleh seluruh warga Kelurahan Keraton. Dan yang kedua, kita juga ada pengajian Ahad pagi Kampung Tangguh Semeru Kelurahan Keraton yang diadakan di halaman Masjid Al-Baroya dan terbuka di lapangan ya. Di situ ada lapangan di halaman masjid, lapangan Keraton. Dan selanjutnya kita punya wisata Tangguh Sendang Kamal. Saat ini Sendang Kamal menjadi ikon wisata khususnya di Kelurahan Keraton dan Kabupaten Magetan. Karena di sana ada satu situs budaya, di situ ada Sendang Kamal dan prasasti Sendang Kamal. Dan selanjutnya kita juga punya industri tangguh karena Keraton terkenal dengan industri kerupuknya. Sehingga kita menjadikan kerupuk sebagai inovasi untuk Kampung Tangguh dalam rangka memberdayakan perekonomian kecil. Selain itu kita juga ada pengrajin batik ya, batik Ciprat yang ada di Kelurahan Keraton. Dan yang terakhir kita juga punya industri peternakan ayam, ada juga industri perikanan dan juga perkebunan sayur dan buah. Kondisi keamanan secara keseluruhan situasi Kelurahan Keraton kondusif terkendali. Masyarakat selalu mengikuti protokol kesehatan. Saya sebagai Babin Kamtipas dan Babinsa Kelurahan Keraton selalu menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan mengurangi kerumunan masyarakat. Berupaya untuk menekan penyebaran virus COVID-19 dengan mendatangi warga yang mempunyai hajat maupun melaksanakan pengajian atau kerumunan lainnya. Selalu menghimbau untuk penggunaan masker dan menghimbau untuk tidak berkerumun di masa pandemi ini. Saya Babinsa dan Babin Katipnas menjelaskan tentang lumbung pangan di Kelurahan Keraton yang sudah terpenuhi dari sumbangan masyarakat maupun dari bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak COVID-19 di Kelurahan Keraton.
ekonomi kuat, masyarakat sejahtera. Salam